History of Islamic Education in Indonesia. Yaitu kepada kelompok 4. Saya persilakan. Ya, langsung saja saya akan memaparkan salah satu statement dari History of Islamic Education in Indonesia. Yang pertama adalah concept of Islamic education in Indonesia. Konsep of Islamic education in Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari namanya pendidikan di kelas klasik atau tradisional sampai di kelas modern. Nah, pertama saya akan mengungkit salah satu konsep pendidikan Islam di Indonesia di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyumas. Nah, konsep edukasi yang diterapkan di Min 1 Banyumas ini adalah sebuah konsep pendidikan yang berbasis kreativitas dan kualitas dari pelajar tersebut. Makanya saya memilih statement Student Creativity Development Models and Implementation in Indonesia Islamic Elementary School. Nah, setelah itu metode dari pendidikan di Min 1 Banyumas itu menerapkan suatu ajaran dari pendidik ke para pengajar bahwa setiap guru harus mempunyai sebuah kreativitas baru untuk memberikan edukasi kepada murid-muridnya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti guru itu membuat sebuah kreativitas baru di mana konsepnya itu lebih meningkatkan diri kepada pelajar. Selain itu juga tentang masalah penjelasan seperti itu lebih mengembangkan rasa dekat dengan pendidik dan pengajar tersebut. Setelah itu impact of creativity development models and tools implementation, atau bisa kita kenal dengan apa sih dampaknya dari konsep kreativitas development models and implementation ini. Dampaknya adalah mahasiswa atau siswa-siswi atau para pelajar itu dapat memahami secara mudah karena guru itu mempunyai program pendidikan baru di mana sebuah terobosan baru untuk memberikan edukasi kepada pelajar di Min 1 Banyumas. Nah, ini apa namanya? Kegiatan ini sangat kegiatan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas pengajar di Min 1 Banyumas karena mempermudah para siswa-siswi atau pelajar itu memahami sebuah pembahasan yang diberikan kepada guru. Mungkin setelah itu dilanjutkan oleh saudara-saudara kita
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tema setelah apa yang disampaikan oleh saudara Ustaz tentang history of the Reformation, Islam Institutional Institution Indonesia, yaitu sejarah terbentuknya pendidikan Islam di Indonesia. Memasuki subtema ini jadi madrasah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu madrasah yang berarti tempat belajar, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disamakan dengan sekolah Islam. Madrasah sendiri berbeda madrasah dengan pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren memiliki elemen-elemen penting yang tidak dimiliki madrasah seperti terdapatnya kiai, santri, dan pengajar kitab klasik. Madrasah ialah lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama yang bersifat formal dan memiliki kurikulum nasional seperti sekolah pada umumnya, yaitu mengajarkan pendidikan umum, namun ditambah dengan pendidikan Islam atau Islam seperti Quran, hadis, fikih, dan sejarah pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Lalu memasuki subtema yang kedua, the background of the formation of madrasah in Indonesia, latar belakang berdirinya madrasah di Indonesia. Berdirinya lalu terbentuknya madrasah itu sendiri dilatar belakangi oleh kekhawatiran para tokoh-tokoh Islam pada saat penjajahan yang mereka khawatir akan pemerintahan Hindia Belanda yang mendirikan sekolah umum tanpa ada unsur agama Islam di dalamnya. Lembaga pendidikan Islam tersebut awalnya hanya ada di pondok-pondok pesantren, masjid, dan surau-surau yang ada di pedalaman kampung. Terus beberapa pondok pesantren menerima masukan akan pemerintahan Hindia Belanda yang mendirikan sekolah umum tersebut. Mereka ingin mengubah sistem pembelajarannya dengan menambahkan pelajaran-pelajaran umum di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan dari perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Next. Untuk mengetahui sejarah perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia, kita perlu melihat dari lembaga-lembaga yang berdiri di Indonesia, yaitu ada 4, yang dimana ada pesantren, kemudian ada madrasah, sekolah, dan universitas atau perguruan tinggi. Next. Untuk pesantren sendiri, Untuk pesantren sendiri, dia ini yang awalnya berfokus kepada kitab klasik, di mana mereka di pesantren ini membahas tentang
Quran, kemudian ada hadis, ada fikih, kemudian ada bahasa Arab, Arabic grammar, dan yang lain-lainnya tanpa memikirkan adanya ilmu pengetahuan umum. Kemudian dan berkembang di pesantren, beberapa pesantren yang berdiri saat ini telah dimasuki ilmu-ilmu tentang ilmu pengetahuan seperti agricultural skills atau pertanian, kemudian ada perbengkelan, kemudian ada business enterprising skills atau apa ya namanya, bisnis ya tentang bisnis lah, ketika ilmu-ilmu bisnis. Nah, yang tadinya tidak pernah, pesantren ini tidak pernah tidak memperdulikan ilmu pengetahuan umum, sekarang di beberapa pesantren di Indonesia telah memasuki atau mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum. Kemudian dari data the Ministry of Religious Affairs 2008 atau Kementerian Agama dari Kementerian Agama tahun 2008, pondok pesantren di Indonesia telah berdiri 21.000 yang berdiri di Indonesia. Pondok pesantren yang berdiri di Indonesia ada 21.000 dan ada 4 juta siswa yang telah berpendidik di pondok pesantren. Kemudian the education system of pondok pesantren today has been nationally acknowledged by the National Education Laws, atau yang maksudnya di mana pondok pesantren ini telah diakui di negara kita sebagai sistem lembaga pendidikan yang telah diakui secara nasional. Kemudian berlanjut ke next, madrasah, sekolah. Sekolah pada zamannya sekolah ini awalnya itu hanya ketika bangsa Indonesia ini terbebas dari Belanda, yakni tahun 1946 sampai 1966, itu hanya mencari struktur dari permulaan perkembangan. Jadi nggak ada rapat umum tahun segini, tahun 1946 sampai 1966. Kemudian barulah di tahun 1996 itu pemerintah kita telah melakukan rapat umum yang dimana pada fase yang kedua ini, rapat umumnya ini mendiskusikan tentang pendidikan, tentang penetapan undang-undang pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian di fase ketiga, di mana fase ketiga ini telah the third phase after the implementation of education number 20 Undang-Undang Pendidikan tahun 2003 nomor 20 yang berkhusus pada pasal ke-12 ayat ke-1-nya itu, di mana sekolah itu harus wajib memberikan edukasi atau pendidikan agama dari SD sampai kuliah, sampai perguruan tinggi, dan di mana hal tersebut yang tadinya sekolah ini hanya mencari struktur, mencari fondasi, kemudian di tahun-tahun berikutnya dia itu telah memberikan penetapan undang-undang pendidikan, yang dimana pendidikannya tersebut pasal-pasalnya juga terarah kepada agama. Di mana pasal keempat yang Undang-Undang nomor
nomor 20 tahun 2003 ini menjelaskan tentang siswa itu diwajibkan untuk meningkatkan akhlak, kemudian moral, dan juga akhlak di sini kan maksudnya adalah akhlak itu kan maksudnya merupakan implementasi dari pendidikan agama. Nah, itu adalah lembaga sekolah Islam yang kalau kita lihat dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu pemaparan dari saya. Untuk Bala dilanjutkan pemaparan. Baik, terima kasih untuk saudara Bahan atas pemaparannya. Yang telah kita ketahui tentang tadi sebelumnya telah dipaparkan soal konsep, kemudian lembaga pendidikan, dan perkembangan lembaga pendidikan. Lalu dengan saya di sini akan memaparkan tentang comparing the development of Islamic education in Indonesia with other countries. Maksudnya adalah membandingkan perkembangan dari pendidikan Islam di Indonesia dengan negara lain. Di sini akan saya mengambil 3 sub-bab. Yang pertama, 3 sub-bab, yaitu saya akan membandingkan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang pertama adalah History of Islamic Education atau sejarah terbentuknya pendidikan Islam di masing-masing negara. Kemudian Educational Institution, lembaga pendidikan di masing-masing negara. Dan yang terakhir adalah kurikulum. Yang pertama adalah Historical of Islamic Education. The History of Islamic Education Malaysia and Indonesia start before independence. Jadi sejarah terbentuknya lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia itu sama-sama dimulai sebelum kemerdekaan. Jadi di Indonesia itu telah terbentuk lama lembaga-lembaga pendidikan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu contohnya adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini telah lama berdiri sebelum Belanda masuk menjajah ke Indonesia begitu. Kemudian di Malaysia juga sama, yaitu terbentuknya lembaga pendidikan itu jauh sebelum ada penjajah masuk. Seperti di tahun 1957 itu merupakan latar belakang bangkitnya lembaga pendidikan Islam di Malaysia. Next. Yang kedua adalah educational institution, yaitu lembaga pendidikan. Educational institution in Malaysia and Indonesia stand under formal and informal institution, yaitu lembaga pendidikan di Malaysia dan di Indonesia itu berdiri di bawah lembaga formal dan informal. Jadi di Indonesia memiliki lembaga informal dan formal dan informal, diantaranya adalah Kementerian Agama. Lembaga formalnya adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian lembaga swastanya adalah yayasan-yayasan atau institusi yang mendirikan sekolah-sekolah swasta juga. Kemudian di Malaysia juga berdiri di bawah 2 lembaga, yaitu lembaga formal dan informal. Lembaga formalnya adalah Kementerian Federal atau Kesultanan. Kemudian lembaga informalnya adalah institut atau yayasan yang mendirikan sekolah-sekolah tersebut. Next. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum. In Indonesia, the curriculum used is to combine religious knowledge and some general science. Jadi di Indonesia kurikulum yang digunakan adalah menggabungkan antara pengetahuan keagamaan dan beberapa pengetahuan umum. Jadi di Indonesia biasanya yang digunakan adalah kurikulum terpadu, yaitu penggabungan antara
perkenalkan materi saya yang minggu lalu sudah tertinggal. Islamic Education, Educator and Students. Reference, the study of the statistic of successful English teacher from the viewpoint of the English language student of Islamic Azad University Hamidan Benz. Ini maksud di sini tentang sudut pandang dari mahasiswa Azad University bagaimana keberhasilan guru bahasa Inggris dalam menjelaskan suatu materi kepada peserta didiknya. Jadi di sini untuk keberhasilan dari guru kepada peserta didiknya itu dilihat dari berbagai sumber, dari bagaimana dia menjelaskan kepada peserta didiknya agar peserta didiknya itu paham apa yang dijelaskannya, dan apalagi ini terutama dalam language dan berbahasa yang mungkin dalam kosakata atau pronouns susah dalam kita memahaminya. Untuk itu perlu dikembangkan bagaimana cara guru agar peserta didik itu dapat lebih mudah dalam mengucapkan atau melafalkan kosakata dalam bahasa Inggris, karena di dalam apabila ada studi itu atau dibanding yang mungkin itu dari luar negeri atau itu pokoknya dari luar negeri, universitas luar itu mungkin cara berkomunikasinya kan orang Indonesia dengan orang lain itu berbeda. Mungkin digunakan sarana bahasa global yang dijadikan sepakat itu bahasa Inggris. Jadi kemungkinan dalam bahasa Inggris itu akan dipakai dalam sosial komunikasi. Untuk itu yang perlu dikembangkan bahwa guru itu harus memahami bahwa dia itu apa yang tidak diketahuinya dan bagaimana caranya untuk Timothy ini dapat memahami apa yang disampaikan guru. Untuk muridnya dapat meyakini apa yang disampaikan guru dan mengubah pikirannya terhadap pembelajaran bahasa asing yang mungkin kalau dibilang susah, tapi itu perlu sangat perlu dipraktekkan, karena apabila kita berkomunikasi bahasa Inggris itu sangat diperlukan juga terhadap bersosialisasi itu. Sekian, terima kasih.